bagi yang bergerak dunia usaha, anggota Kadin yang bergerak di bidang pertambangan, kalau ada kesempatan untuk mendapat atau bisa menumbuhkan tambang-tambang uranium, monggo, silahkan coba dicari, karena Indonesia perlu uranium dan mungkin kita bisa juga ekspor uranium ke negara-negara lain. Karena selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Menteri Investasi, Ketua Badan Pengelola dan antara yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Rosan Roslani, Pak Anian Bakri. Saya lihat begitu banyak tokoh di sini, saya kira saya katakan aja para hadirin yang saya hormati. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya banggakan. Pertama-tama saya minta maaf, saya terlambat. Saya sudah pakai baju seragam Kadin. Tiba-tiba dipanggil ke istana, dipanggil Presiden, hadir suatu rapat penting dengan tamu asing yang kemarin ketemu dengan Pak Rosan juga. Terima kasih atas undangan ini. Saya selaku Ketua Dewan Penasihat ikut menyambut dan sekaligus saya kira ini ikut menutup ya Rapimnas ini. Saya mohon maaf kemarin saya sudah komitmen sudah lama harus ke Dubai menghadiri suatu undangan yang penting bagi saya, kawan saya, merayakan ulang tahun ke-50 grup Indorama. Mungkin ada yang kenal S. Prakash Lohia, dan dia sangat-sangat menunggu kehadiran saya di Dubai kemarin. Mungkin dalam kesempatan ini saya kira waktu terbatas, panitia, ingin saya sampaikan beberapa hal mengenai tugas saya, yaitu mewakili pemerintah kita dalam acara COP30 di Brazil. Saya kira saya lihat ada beberapa kawan-kawan yang hari-hari ini juga ikut menghadiri di Belém di Brazil. Di situ ada beberapa hal yang saya kira perlu dibanggakan. Saya bawa pesan tindak lanjut daripada komitmen pemerintah kita untuk mendukung inisiatif prakasa dari Presiden Brazil beberapa bulan lalu, yaitu suatu dana khusus untuk memelihara, memulih kembali, restorasi dan merawat hutan-hutan tropis yang dalam keadaan kritis, yaitu namanya Tropical Forest Forever Fund, TFF. Dan di situ saya ulangi lagi komitmen Presiden Prabowo untuk ikut partisipasi dana $1 miliar. Ini adalah untuk juga matching komitmen dari pemerintah Brazil beberapa waktu yang lalu. Di situ disusul beberapa komitmen lain, antara lain pemerintah Norway juga komit $3 miliar. Dalam 10 tahun juga disusul komitmen pemerintah Democratic Republic of Congo, dari Kongo Brazzaville, dari negara wilayah Amazon di Amerika Selatan, dan negara-negara lain. Yang penting waktu itu ada ketegasan dari pemerintah kita bahwa tidak ada phase out dari fossil fuels kita. Pemakaian ekonomi Indonesia, terutama industri dan energi listrik Indonesia, tetap akan memakai fossil fuels, yaitu batu bara, gas alam, dan lain. Tapi yang penting, komitmen pemerintah kita dalam 15 tahun ke depan, bahwa 76% dari daya listrik yang akan dibangun di Indonesia itu berasal dari energi baru dan baru terbarukan. Itu komitmen Indonesia.
tidak ada phase out, tidak ada nanti penghapusan, melainkan kita phase down. Ini penting sekali karena pemerintah kita ditekan dan saya pun juga ditekan untuk komit kita phase out fossil fuels, kita phase out batu bara, minyak dan lain gas alam dan lain-lain. Ini kita tolak, kita tetap komit, tapi namanya phase down. Saya kira dunia usaha Indonesia harus mengenal dan bisa tahu ini. Kita tetap memakai fossil fuels, tapi mayoritas daya listrik yang akan datang berasal dari energi baru dan terbarukan. Salah satu ciri khas yang baru adalah nanti penggunaan tenaga nuklir. Ini sudah komit 500 megawatt, tapi nanti akan ditambah lagi dengan 6,5 gigawatt tenaga nuklir. So ini adalah kesempatan bagi yang bergerak dunia usaha, anggota Kadin yang bergerak di bidang pertambangan, kalau ada kesempatan untuk mendapat atau bisa menemukan tambang-tambang uranium, monggo, silahkan coba dicari karena Indonesia perlu uranium. Dan mungkin kita bisa juga ekspor uranium ke negara-negara lain. Karena kita lihat di masa depan sudah mustahil tenaga listrik tanpa tenaga nuklir. So ini salah satu kesempatan khususnya kawan-kawan di daerah. Kalau bisa cari tambang uranium, silahkan. Karena kita perlu di masa yang mendatang. Saya kira ini pesan saya waktu itu di COP 30. Tahun depan COP31 akan nanti bertempat di Turki, bukan di Australia. Waktu itu mungkin banyak yang dengar nanti kita akan nanti di Australia. Itu sudah diputuskan Australia mundur, yang maju dan sudah ditetapkan adalah Turki. So nanti pemerintah Turki menjadi tuan rumah kita. Saya kira banyak kawan-kawan kita yang suka ke Turki, bukan? Dan saya kira itu nanti jadi kesempatan kita. So itu saja yang saya mau sampaikan, panitia, Bapak pimpinan, dan sekali lagi saya mohon maaf karena terlambat. Terima kasih, selesai. Tepuk tangan yang hadirin sekalian untuk Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Bapak Hashim Joyo Hadikusumo. Kami mohon Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Kami mengundang Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Anindya Novian Bakri, untuk menyerahkan plakat penghargaan kepada Bapak Hashim Joyo Hadikusumo selaku Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia. Tepuk tangannya boleh hadirin sekalian untuk kehadiran Bapak Hashim Joyo Hadikusumo di tengah jadwalnya yang begitu padat luar biasa. Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan Bapak dan Ibu semuanya kepada Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia.